Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berakhir pekan. Inilah firman Tuhan bagi kita menjalani aktivitas hari ini, yaitu dari Mazmur 19 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seseorang bisa tersesat dalam perjalanan adalah karena yang pertama, dia tidak tahu arah, karena tidak ada petunjuk, tidak ada kompas, maka tidak ada orientasi yang membimbing dia ke arah mana jalan yang harus ditempuh. Yang kedua, orang bisa tersesat adalah ketika hilang kesadaran. Maka dalam hal yang demikianlah pemazmur di sini, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam artian yaitu Daud memohon kepada Tuhan supaya dia jangan tersesat, supaya jangan hilang kesadaran di dalam menjalani kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam realitas kehidupan kita saat ini, apakah yang menjadi arah tujuan ukuran moral kita dalam kehidupan? Tentu, ukuran umum yang dipakai Tuhan dalam hal moralitas adalah peranata-peranata sosial, adat, hukum, undang-undang, dan lain sebagainya. Tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa budaya, adat, peranata semua bergeser sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, pada zaman dulu, di Bonapasugit di kampung, seorang laki-laki dan seorang pria berjalan tangan bergandengan tangan, itu adalah haram. Sekarang ini sudah banyak di perantauan ini, remaja pemuda bersama-sama sepasang kekasihnya berjalan bukan hanya saling berpegangan tangan, tetapi berpelukan. Itu dianggap lumrah, sah-sah saja, dan biasa saja. Maka, kalau itu yang menjadi ukuran, kita bisa saja diombang-ambingkan, dan kemudian bisa saja kita sesat, jauh dari Tuhan. Yang berikut, saudara-saudaraku, kemajuan zaman, dan juga semua kenikmatan dunia yang ditawarkan bisa saja membuai kita menjadi hilang kesadaran kita. Kenikmatan dunia ini adalah godaan terbesar yang harus senantiasa kita hadapi dan kita menangkan. Menghadapi semuanya itu, bagaimana kita melakukannya? Kita kembali ke Alkitab kita. Daud mengatakan di ayat 8 demikian, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Maka dalam situasi yang berubah-ubah tersebut, Taurat Tuhan, Injil Tuhan, firman-Nya harus menjadi orientasi, kompas menunjuk arah hidup kita. Ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Firman Tuhan relevan sepanjang zaman. Firman Tuhan itu tetap, walau kemajuan dan pergeseran budaya boleh maju semaju-majunya, tetapi ukuran mutlak kebenaran itulah firman Tuhan. Kemudian ayat 10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dalam situasi yang membelai kita, mau menghilangkan kesadaran kita, takut akan Tuhan akan membuat kita tetap sadar dan suci. Ayat 11, firman Tuhan, Taurat itu lebih indah daripada emas. Maka jangan terbuat dengan rumusan-rumusan, narasi-narasi yang dibangun orang-orang pintar, yang seolah-olah ada Injil yang baru dan kebenaran yang harus diikuti. Tetapi firman Tuhan lebih indah daripada emas. Ayat 12, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Lebih daripada itu, kalau kita setia tetap di dalam firman, di dalam hukum Taurat dan Injil, kita akan mendapatkan upah lebih besar daripada emas dan dunia ini. Karena itu saudaraku yang terkasih, selamat dibimbing hukum Taurat, selamat dibimbing Injil dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas bimbingan firman Tuhan yang Tuhan berikan, hukum Taurat, dan terlebih daripada itu,
Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami. Maka tuntun kami dengan tiang awan dan tiang api-Mu berjalan senantiasa melewati lembah dunia ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan sertai dan berkati hidup kami. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.